pemirsa, senang sekali saya Dela Alzena kini kembali hadir menemani Anda di Delta News untuk mengabari Anda selama 5 menit ke depan. Diberitakan pagi tadi di Kelos Komunikasi dan Penyiaran Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten telah terjadi kegiatan belajar mengajar yang dimana pembahasannya masih mengenai teknik reportase, dan ini adalah pembahasan. Yang pertama yaitu membahas mengenai sejarah perkembangan jurnalisme investigasi. Ini adalah disiplin jurnalisme yang membutuhkan riset ekstensif dan sistematis untuk mengungkap fakta yang sengaja disembunyikan dari publik, seringkali melibatkan penyalahgunaan kekuasaan. Yang pertama ada pramodern, yang dimana akar filosofis dan kebutuhan sosial abad ke-18 dan 19 sebelum munculnya istilah investigasi. Cikal bakal kegiatan ini sudah ada didorong oleh filosofis Spurs sebagai kekuatan keempat, the Fourth Estate, yang mengawasi 3 cabang kekuasaan negara. Jurnalisme partisan. Di Amerika Serikat, surat kabar awal seringkali sangat partisan. Namun, dalam persaingan politik tersebut, mereka secara tidak langsung mengungkapkan skandal lawan. Novel sebagai alat kritik pada abad ke-19, novel dan pamflet seringkali lebih efektif daripada surat kabar dalam mengungkapkan keburukan sosial. Karya seperti Oliver Twist oleh Charles Dexis berfungsi sebagai investigasi sosial yang memicu kesadaran publik. Yang kedua terjadi di era emas pertama, yaitu periode ini dianggap sebagai era keemasan pertama jurnalisme investigasi modern, ditandai oleh gerakan muckrakers di Amerika Serikat. Fokus utama yaitu paparan terhadap korupsi di tingkat kota, praktik bisnis monopoli, dan kondisi kerja yang brutal yang semua bertujuan untuk mereformasi undang-undang. Dan pada tahap ini, jurnalistik membutuhkan dokumen yang relevan dengan kasus yang sedang diselidiki. Selanjutnya itu, dokumen dapat berupa laporan resmi, arsip lembaga dokumen keuangan, maupun catatan medis. Misalnya dalam investigasi korupsi, dokumen pokok bisa berupa kontrak proyek, sementara dokumen sekunder dapat berupa profil perusahaan yang ikut serta dalam tender. Selanjutnya pencarian saksi, jurnalis mewawancara orang-orang yang mengetahui langsung peristiwa yang sedang diinvestigasi. Misalnya, Tempo dalam investigasi perbudakan ABK mewawancarai mantan pekerja untuk memperkuat data dokumen dan bukti fisik. Selanjutnya penulisan laporan investigasi disusun dengan narasi yang objektif, sistematif, dan berbasis bukti. Contohnya, Tempo menggabungkan hasil wawancara korban, data resmi, dan visualisasi data dalam kemudian kontribusi penting, dan ada Ida Treble yang dimana menghabiskan 5 tahun meneliti dan mengungkap strategi illegal Standard Oil yang akhirnya mengarah pada pembubaran perusahaan tersebut. Dilanjut dengan penurunan gerakan ini meredup menjelang Perang Dunia I karena tekanan dari pembisnis dan politisi serta adanya krisis labor. Selanjutnya era transisi dan kebangkitan kembali. Aktivitas investigasi menjadi sporadis selama periode ini. Seringkali hanya memicu di saat krisis atau pers memiliki sumber dana besar. Selanjutnya di era emas kedua, yaitu terjadi pada kasus Watergate, yaitu tonggak sejarah yang mengembalikan kejayaan dan legitimasi jurnalisme investigasi. Dan selanjutnya perkembangan di Indonesia, khusus yang terikat politik. Perkembangan jurnalisme investigasi di Indonesia memiliki tantangan unik karena pengaruh kuat politik, yaitu ada era Orde Lama dan era Orde Baru. Jurnalisme investigasi dilakukan secara terbatas dan berisiko tinggi. Figur seperti Mosyar Lubis berulang kali menentang kekuasaan, menggunakan Harian Indonesia Raya sebagai kendaraan untuk mengungkap skandal. Selanjutnya ada era reformasi, kebebasan pers meningkat kuantitas dan kualitas investigasi. Fokus utama adalah para korupsi, hak asasi manusia, dan kejahatan lingkungan
Selanjutnya tahapan dalam proses jurnalistik investigasi. Proses jurnalisme investigasi dilakukan melalui 5 tahapan utama, yaitu mengumpulkan dokumen, mencari bukti fisik, pencarian saksi, penulisan laporan, dan publikasi. Kelima tahapan ini menjadi dasar yang menggambarkan bagaimana seorang jurnalis sesungguhnya. Melakukan kerja investigatif secara runtut dari pengumpulan data hingga menyampaikan hasil liputan kepada publik adalah suatu hal yang sangat dibutuhkan. Pengumpulan dokumen pada tahap ini, jurnalistik membutuhkan dokumen yang relevan dengan kasus yang sedang diselidiki. Selanjutnya itu, dokumen dapat berupa laporan resmi, arsip lembaga, dokumen keuangan, maupun catatan medis. Misalnya dalam investigasi korupsi, dokumen pokok bisa berupa kontrak proyek, sementara dokumen sekunder dapat berupa profil perusahaan yang ikut serta dalam tender. Selanjutnya pencarian saksi, jurnalistik mewawancara orang-orang yang mengetahui langsung peristiwa yang sedang diinvestigasi. Misalnya, Tempo dalam investigasi perbudakan ABK mewawancarai mantan pekerja untuk memperkuat data dokumen dan bukti fisik. Selanjutnya penulisan laporan. Laporan investigasi disusun dengan narasi yang objektif, sistematif, dan berbasis bukti. Contohnya, Tempo menggabungkan hasil wawancara korban, data resmi, dan visualisasi dalam Audio Jungle.